Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan dua resep kue tradisional ini dari tepung beras dan tepung terigu, yaitu bikang mawar karamel gula merah dan juga bikang pandan ya teman-teman. Ini resep baru, ini fresh banget. Ini kue terbaik yang pernah Mama Hasan bikin. Dalam pembuatan bikang ini resep terbaik ya teman-teman. Ini anti gagal, full serat dan juga lembut lentur. Mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita rebus dulu santannya ya teman-teman. Ini 600 ml santan. Ini kita rebus menggunakan daun pandan dan juga garam. Nah, ini kita aduk-aduk dulu supaya santannya tidak pecah ya. Ini aku rebusnya nggak sampai benar-benar mendidih, tunggu pinggirannya itu muncul gelembung atau buih-buih gitu, kita matikan kompornya. Lanjut kita buat untuk karamelnya ya teman-teman. Ini ada 120 gram gula putih, ini kita larutkan menggunakan teflon seperti ini. Setelah larut ini kita aduk-aduk. Kemudian ini kita tambahkan gula merahnya sebanyak 100 gram ya teman-teman. Jadi total penggunaan gulanya itu dimix antara gula putih dan juga gula merah. Nah, setelah larut ini baru kita masukkan santan yang sudah kita rebus di awal tadi. Tujuan santannya itu direbus supaya nanti lebih awet lagi ya teman-teman. Jadi kuenya itu tidak mudah basi. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar larut untuk gula merah dan juga gula putihnya tadi ya. Nah, ini warnanya cantik banget, merah gitu ya, khas gula karamel. Ditambahkan santan itu jadinya cakep banget. Oke, ini kita campur, ini sudah larut semuanya dan sudah mendidih. Baru kita siapkan bahan keringnya. Ini untuk bahan keringnya 250 gram tepung beras, kemudian 125 gram tepung terigu. Ini kita aduk-aduk. Setelah tercampur baru kita tambahkan larutan gula karamel tadi yang kita buat di awal tadi ya teman-teman. Ini kita tuangnya bertahap sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk gitu ya. Kita gunakan whisker atau pakai centong nasi juga bisa banget. Kemudian ini kita tuang lagi untuk larutan karamelnya. Pokoknya dituangnya secara bertahap dan diaduk-aduk sampai nanti adonannya itu licin dan juga halus ya teman-teman. Di tahap ini tahapan penting ya teman-teman. Pokoknya kalau bikin bikang itu kita harus mengaduknya itu sampai benar-benar licin. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video-video Mama Hasan, tolong bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Bantu juga share di tab komunitas kalian dan juga media sosial kalian, atau teman-teman saudara-saudara yang mau ibu rumah tangga yang mau usaha bikin kue, pesanan kue, buka catering, bisa banget pakai resep ini tuh resep baru ya teman-teman. Paling laris, paling enak, pokoknya top banget. Oke, untuk bahan selanjutnya ini ada satu saset susu kental manis yang coklat ya teman-teman. Ini kita campurkan, ini opsional aja, ini bisa di skip, tapi kalau ditambahkan rasanya pasti bakalan lebih enak lagi ya teman-teman. Oh ya, untuk yang tips yang paling penting juga ini kalau bikin kue tradisional terutama bikang itu gunakan santannya itu yang benar kental ya teman-teman. Jadi nanti rasanya itu lebih gurih, legit dan juga beda dari yang lain. Pokoknya kalau santan kental itu jadinya lebih bagus hasilnya di kue ya teman-teman. Oke, lanjut, ini kita aduk-aduk lagi. Ini videonya ngaduknya nggak aku skip ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini aku aduk-aduk cepat. Ini gunanya membuat gelembung kecil ini supaya nanti ketika dicetak itu bisa keluar sarang, bisa berserat, cantik, lembut dan juga lentur ya teman-teman.
Oke, ini lanjut ditepok-tepok ya teman-teman. Kalau menggunakan mixer bisa 2-5 menit aja sudah cukup. Kalau pakai whisker itu ditepok-tepok 15 menit sampai 20 menit ya teman-teman. Oke, ini setelah tercampur semuanya, ini aku panaskan dulu cetakannya. Ini cetakannya harus benar-benar panas ya teman-teman. Aku berulang kali ingatkan kalian kalau bikin bikang ini cetakannya harus benar-benar panas ya teman-teman. Jadi kunci sukses dari keberhasilan bikang mawar itu bisa berserat cantik itu dari panas cetakannya. Ini kita tunggu sampai benar-benar matang. Nah, kalau satu warna seperti ini, bikang satu warna seperti ini mudah banget ya teman-teman. Jadi nuangnya itu sekaligus aja, pokoknya sampai hampir penuh 3/4 cetakan itu sudah beres ya teman-teman. Mudah banget. Berbeda lagi kalau kita bikin bikang yang ada warnanya itu, kalau mau warnanya itu gradasi warnanya itu cantik dan tidak nyampur, itu nuangnya harus bertahap ya. Ada videonya yang lain yang tips buat kalian cetak bikang yang pakai 3 warna atau 2 warna supaya warnanya itu cakep banget. Nah, ini pinggirannya sudah kering ya teman-teman, tapi karena di sini untuk cetakan pertama ini apinya kurang merata, jadi ini ada yang kurang mateng. Ini enggak apa-apa, ini kita geser-geser aja sampai bikangnya itu benar-benar kering di permukaannya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau permukaannya sudah kering dan tidak ada yang basah, itu tandanya sudah matang. Ini kita angkat, lanjut kita taruh di nampan yang dikasih air, kemudian tunggu uapnya itu hilang, kemudian kita keluarkan kuenya dari cetakan ya teman-teman. Kalau nuangnya pas, panasnya pas, dan juga cetakannya diolesi dengan garam, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Belakangnya itu tidak gosong sama sekali, untuk bagian depannya juga matang sempurna. Nah, kalau mau tetap lentur lembut, itu alasi kue bikangnya yang sudah hangat, yang sudah kita ambil dari cetakan ini, dialasi dengan daun pisang ya teman-teman. Ini membantu supaya menjaga kelembapan kuenya itu supaya awet gitu, tidak mudah keras di bagian bawahnya. Nah, setelah selesai dicungkil semuanya, ini baru kita rekahkan ya teman-teman. Bagian yang paling aku sukai dari pembuatan bikang itu ketika kita merekahkan kue bikang seperti ini, bisa berhasil berserat dan juga cantik, seratnya panjang-panjang halus, itu bagian yang paling menyenangkan ya teman-teman. Jadi kita bahagia banget kalau bikin kue, apalagi kuenya itu cantik, warnanya cantik, dan juga seratnya itu bisa keluar cantik dan juga tidak bantat ya. Nah, ini kita rekahkan semuanya sampai selesai. Untuk caranya mudah banget, tinggal ditaruh gelas, kemudian kita rekahkan manual seperti ini ya. Tanpa menggunakan tutup botol pun juga bisa ya teman-teman, sesuaikan dengan selera. Kalau mau dipakein tutup botol juga nggak masalah, mau digunting pinggirannya juga nggak masalah. Jadi sesuaikan dengan selera kalian, pokoknya kalau berserat pakai cara apapun tetap cantik, hasilnya tetap lembut, lentur, dan juga enak banget ya teman-teman. Kue ini baru kemarin aku bikin, ini laris manis ya teman-teman. Semuanya suka, semuanya pengen nyobain kue ini. Jadi kalau kalian mau cobain resep kali ini, bisa cobain di rumah ya teman-teman. Ini porsinya kan cuma sedikit ya teman-teman. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 18 biji kue. Jadi cocok banget kalau mau bikin untuk acara sendiri, buat camilan keluarga, buat temen ngopi ataupun ngeteh, ini pas banget. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Aku paling suka kalau bikin bikang mawar seperti ini, bisa lembut, berserat, cantik. Bagian belakangnya juga nggak gosong. Oke, lanjut ke resep kedua.
Oke, langkah pertama ini kita rebus dulu santannya ya teman-teman. Aku pakai 2 santan kara. Ini sebanyak 500 ml. Kemudian ini kita rebus sampai pinggirannya itu sedikit mengeluarkan buih-buih gitu ya teman-teman. Jadi nggak sampai ke tengah, langsung kita matikan api kompor. Nah, tadi aku juga tambahkan sedikit garam ya teman-teman supaya lebih gurih lagi. Kemudian ini kita siapkan bahan keringnya, 250 gram tepung beras, 125 gram tepung terigu, 200 gram gula. Kemudian bahan kering ini kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Kemudian ini santannya dalam keadaan panas ya teman-teman. Ini kita aduk, kita tuang sedikit demi sedikit. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini sudah ngebul seperti ini. Kemudian aku tambahkan endapan daun pandan ini sebanyak 100 ml. Jadi nanti total cairannya kita pakai 650 ml ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa, ini kita aduk-aduk semua bahannya. Ini gunakan santannya sedikit demi sedikit seperti biasa ya teman-teman. Jadi jangan sekaligus dituang, biar nanti teksturnya bisa bagus, full sarang, dan juga ketika dicetak itu bagus gitu. Nah, kemudian ini kita tambahkan juga susu ya teman-teman. Ini susunya sebanyak 30 gram atau sekitar 1 saset susu kental manis. Nah, bahan ini bisa di skip, tapi kalau ditambahkan nanti bakalan lebih enak lagi rasanya ya teman-teman. Nah, kalau bikin sedikit biasanya Mama Hasan ditepok-tepok pakai whisker seperti ini aja ya teman-teman. Di tahap ini kalian harus mengaduknya benar-benar licin. Tujuan dari santannya itu dimasukkan sedikit demi sedikit itu supaya tepungnya tidak matang ya teman-teman. Banyak sekali yang komen kalau dimasukkan dalam keadaan panas itu adonannya bakalan mateng. Tapi kalau di Mama Hasan itu berkali-kali Mama Hasan bikin itu diaduknya secara perlahan, maksudnya santannya itu sedikit demi sedikit, kemudian ditepok-tepok seperti ini, nggak akan matang ya teman-teman adonannya. Nah, karena kalau dalam keadaan dingin kita kan menggunakan tepung beras, jadi nanti biasanya itu bakalan ngapu ya teman-teman untuk permukaan kuenya. Ngapu itu istilahnya ada tepung yang kurang matang di permukaannya. Jadi kalau Mama Hasan bikinnya pakai santan yang panas. Nah, karena ini warnanya kurang cerah, di sini aku menambahkan pewarna makanan. Di sini aku kombinasikan warna hijau dan juga warna coklat. Nah, seperti ini kita siap untuk mencetaknya. Nah, untuk mencetaknya seperti biasa aku gunakan air garam buat olesan di dasar loyangnya ya teman-teman, di dasar cetakannya. Nah, untuk pengaturan apinya sendiri di sini Mama Hasan pakai api yang besar cenderung sedang ya teman-teman, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Nah, kemudian ini kita olesi dengan air garamnya tadi. Nah, ketika cetakannya itu benar-benar panas, ini ketika dioles dengan air garam itu ngebul gitu ya teman-teman. Nah, setelah ngebul ini bisa sedikit dikecilkan, ini di api sedang. Tadi di awal pakai api besar ya teman-teman, mohon maaf salah. Setelah diolesi dengan air garam, ini kita ke sedang cenderung besar. Nah, apinya di sini ya teman-teman, di atas seperti ini.
Kemudian ini setelah didiamkan sekitar 2 menit, kita tuang untuk adonannya. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku dan juga sekiranya video aku bermanfaat, bisa tolong bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Bagikan juga ke teman, saudara, dan juga ke media sosial kalian, supaya bagi kalian yang mau masih belajar bikin kue yang satu ini bisa berhasil. Kuenya itu cantik, berserat, full sarang, tapi di bagian bawahnya nggak gosong, nggak kaku, dan juga nggak alat ya teman-teman. Nah, setelah semua adonannya dituang, ini kita diamkan dulu, biarkan sarangnya itu keluar atau gelembung-gelembung dari kuenya itu muncul. Nanti baru kita atur lagi untuk pengapiannya, karena sering banget teman-teman itu bertanya di kolom komentar gimana caranya supaya kue bikang itu di bawahnya tidak gosong tapi juga bisa bersarang, berserat cantik, kecil-kecil gitu ya teman-teman. Jadi pengaturan api itu sangat penting, kuasai dulu pengaturan apinya, kalian pasti berhasil dengan resep apapun, dengan berapapun jumlah tepung terigu atau tepung beras, atau gunakan tepung terigu full. Kalau teknik pengapiannya benar, nanti bakalan berhasil ya teman-teman. Jadi jangan pantang menyerah, terus mencoba. Kalau kalian menyimak video aku dari awal sampai akhir, insya Allah bakalan berhasil ya teman-teman. Jadi usahakan nonton video siapapun juga itu full ya, supaya dapat ilmunya. Nah, ini setelah sudah hampir matang, ini bisa dikecilkan kemudian ditutup ya teman-teman. Nah, ini matang sempurna. Kemudian ini kita letakkan di atas wadah yang dikasih air dan juga kain ya teman-teman. Kita tutup supaya uap airnya itu tidak mana-mana, atau supaya tidak kering permukaan kuenya. Nah, seperti ini ya teman-teman, Masya Allah, ini di bawahnya itu cantik banget, tidak gosong sama sekali. Untuk permukaan atasnya juga matang sempurna, tidak ada bahan yang putih-putih, itu artinya yang kurang matang gitu ya teman-teman. Istilah Jawanya itu ngapu. Jadi ini teknik yang benar pengapiannya, kalian wajib coba ya teman-teman caranya. Jadi gunakan api itu tiga tahap. Api besar di awal waktu sebelum dituang, dipanaskan, cetakannya benar-benar sampai panas. Kemudian waktu nuang adonannya di api yang sedang cenderung besar, jangan kecil, nanti kurang bagus ya untuk hasilnya. Kemudian setelah keluar sarang baru kita kecilkan apinya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, benar-benar cantik, permukaannya matang merata, matang sempurna, tapi di bawahnya itu lembut dan juga tidak kosong. Oke, setelah kita cungkil semuanya, ini nyungkilnya juga gampang banget ya teman-teman. Kalau apinya pas itu bakalan pokoknya sempurna banget. Oke, setelah selesai ini baru kita cetak semuanya sampai selesai ya teman-teman. Untuk warnanya tadi, untuk yang pertama menurut aku kurang hijau ya teman-teman. Jadi untuk warna yang kedua nih aku tambahin pewarna hijaunya, jadinya seperti ini. Hijaunya itu cantik banget. Lanjut ini kita rekahkan, ini tanpa gunakan tutup botol. Ini teknik baru ya teman-teman, supaya bikangnya itu seperti kita buat bikang cungkil, tapi ini sebenarnya bikang mawar.
Jadi tanpa tutup botol ini juga lebih cantik dan juga kekinian ya teman-teman. Bentuknya itu bagus banget. Seratnya full ya teman-teman. Sekali lagi dengan resep ini Mama Hasan benar-benar suka banget. Ini modifikasi dari resep aku sebelumnya. Bikang karamel gula merah itu aku gunakan dengan pandan, divariasikan dengan pandan, hasilnya juga enak banget ya teman-teman. Selain dari bikang karamel gula merah, ini juga jadi favorit, bakalan laris manis jualannya. Jadi jangan ragu-ragu, cobain resep yang satu ini ya teman-teman. Hasilnya itu benar-benar cantik, seratnya full dan juga lembut banget. Ini dijamin gak akan keras ya teman-teman, walaupun sudah 20 jam di suhu ruang, ini bakalan awet ya teman-teman. Oke, sampai di sini kalian paham kan ya teman-teman? Kalau ada pertanyaan lagi boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian yang masih mau belajar bikin kue yang satu ini. Pokoknya kue tradisional yang satu ini wajib banget kalau kalian mau jualan kue tradisional. Kalau mau dibuat sendiri juga boleh banget, hasilnya itu bagus banget. Bahannya sederhana, simple, cara bikinnya juga gampang kalau kalian sudah kuasai tekniknya. Pokoknya jangan pantang menyerah, coba lagi dan coba lagi ya teman-teman. Mama Hasan juga dulunya sering gagal, jadi kalau mau sukses itu harus siap gagal ya teman-teman. Tapi kalau gagal jangan berhenti, coba lagi dan coba lagi. Oke, sampai di sini ya video aku. Terus semangat, jangan lupa terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan isi video dari awal sampai akhir, karena Mama Hasan juga manusia biasa yang tak luput dari salah ya teman-teman. Oke, sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.